Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik pada data kuesioner di dalam SPSS versi 15. Nah, langkah pertama, pastikan kalian sudah mempunyai data kuesionernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data kuesioner, ada X1 yaitu self-efficacy, X2 yaitu kompleksitas tugas, X3 yaitu profesionalis, X4 yaitu kompetensi auditor, dan Y-nya opini auditor. Langkah kedua, kopikan data X1. Nah, di sini saya hanya mencontohkan data X1 saja. Karena pembuatan X2, X3, X4, dan Y-nya itu sama seperti dengan pembuatan X1-nya. Nah, di sini saya kopikan ada 6 pertanyaan di dalam variabel X1-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita kopikan sampai 6 itu dan sekaligus totalnya ya. Di sini ada 67, kita kopikan ke SPSS. Buka SPSS dan ke data view, nih data view ke kiri bawah. Langsung saja kita kopikan, kita pastekan maksudnya. Selanjutnya kita ke variable view. Untuk mengubah name-nya, ubah name-nya sesuai nama variabelnya. Tadi nama variabel X1 yaitu self efficacy. Kita buat self efficacy 1. Self efficacy 2. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya di SPSS apabila name-nya lebih dari 2 kata, maka gunakan underscore. Karena apabila kita menggunakan yang lain, misalnya titik, itu tidak bisa. Hanya menggunakan underscore saja yang bisanya. Self efficacy 3. Self efficacy 4. Ini biasanya digunakan untuk menyusun skripsi. Yang lagi nyusun skripsi, semoga dimudahkan ya guys. Ini kita ubah ya sampai 6 dan terakhirnya kita ubah nanti menjadi name-nya menjadi total. Karena tadi kita kopikan sampai totalnya. Nah, di sini kita buat total. Nah, pastikan measure-nya ini scale dan columns-nya tetap 8. Nah, ini udah semuanya. Kita mau melihat apakah udah berubah name-nya atau tidak. Beralih ke data view ya. Nah, di sini name-nya sudah terubah, ada self-efficacy 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan terakhirnya ada total. Nah, selanjutnya klik analyze bagian atas ini. Selanjutnya ke correlate dan pilih bivariate. Selanjutnya copy seluruh data ke variables. Pastikan correlation coefficients-nya percent dan
Setelah kita pastikan datanya ke variables ini, maka pastikan correlation coefficients-nya persen dan test of significance-nya kecil, dan pastikan flag significance correlation-nya dicentangkan, dan selanjutnya kita okekan. Maka langsung ada hasilnya. Di sini ada dua data, yaitu percent correlation dan sigtutilnya. Nilai sigtutilnya di sini senilai 0,000. Kita bandingkan dengan R dengan sig ketentuannya, yaitu 0,005. Kita bandingkan, ternyata hasilnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai sig ketentuannya. Maka kesimpulannya, keseluruhan nilai sigtutilnya ini kan semua 0,000, maka kesimpulannya keseluruhannya yaitu valid. Dan selanjutnya di sini ada percent correlation. Kita lihat nilainya ada 0,730. Kita bandingkan dengan R tabelnya. Cara mencari R tabelnya yaitu N kurang 2. N itu ialah jumlah data di X1. Di sini X1-nya ada senilai 67 data. Maka kita kurangkan dengan 2. 67 kurang 2 yaitu 65. Kita lihat di tabel R-nya, 65 itu nilainya sebesar 0,24. Kita bandingkan dengan yang percent correlation-nya ini yaitu 0,70. Maka apabila kita bandingkan, lebih besar ini R hitung ya guys, lebih besar R hitungnya daripada R tabelnya. Maka kesimpulannya valid. Nah, di sini kita lihat semua percent correlation-nya atau R hitungnya yaitu lebih besar dibandingkan dengan 0,24 yaitu R tabelnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh nilai percent correlation-nya yaitu valid. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan bivariate ini kan. Selanjutnya kita mau menggunakan cara scale. Caranya sama saja, klik analyze, kita pilih scale, terus ke reliability analyze. Selanjutnya kita pastikan data ke items ini, pastikan modelnya alpha, dan selanjutnya kita klik statistik. Centang seluruh descriptive form-nya, yang lainnya nggak usah dicentangkan. Selanjutnya kita continue-kan, maka kita okekan. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Apabila kita menggunakan data scale, maka reliability-nya sudah kita ketahui juga. Dalam cara scale ini kita menggunakan correlation-nya. Di sini dapat kita ketahui nilai correlation-nya 0,665, 0,471, 0,556, 0,594, 0,560, 0,700. Kita bandingkan dengan R tabelnya tadi. Ini merupakan R hitungnya ya guys. Kita bandingkan dengan R tabelnya, maka nilainya lebih besar dibandingkan dengan R tabel, yaitu 0,24. Kesimpulannya, keseluruhan nilai correlation pada cara scale valid. Nah, kita sudah ketahui bahwasannya cara scale dan cara bivariate tidak ada perbedaan kesimpulan. Hanya berbeda pada R hitungnya saja. Namun R tabelnya tetap dan kesimpulannya tetap sama-sama valid gitu kan. Jadi itu kembali kepada kalian, bagaimana kalian mau menggunakan bivariate atau menggunakan cara scale. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui asumsi klasik. Dan untuk mencari asumsi klasik, kita hanya mengkopikan data kuesionernya hanya bagian yang totalnya saja dari masing-masing variabel. Di sini saya ada variabel X1, X2, X3, X4, dan Y.
dan masing-masing variabel saya kopikan hanya totalnya saja dan saya pastekan ke SPSS. Di sini SPSS-nya sudah saya kopikan di data view. Ada self-efficacy, kompleksitas tugas, profesionalitas, kompetensi auditor, dan opini auditor. Dan variabel view-nya sudah saya ubah name-nya. Dan selanjutnya kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita ke regression, terus ke linear. Setelah itu kita kopikan ini variabel y-nya sudah saya kopikan, self-efficacy-nya sudah saya kopikan juga. Terus kita ke statistik, centangkan estimates, model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Dan selanjutnya kita continuekan. Kita ke plots, isi Y-nya dengan S-resid, isi X-nya dengan Z-resid, dan centangkan histogram dan normal probability plot-nya. Selanjutnya kita continue, kita okekan saja. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Karena kita tadi centangkan histogram, maka ada hasilnya dalam bentuk histogram. Ini seperti ini. Dan selanjutnya kita mau mencari linearitasnya. Dengan cara klik analyze, klik compare means, klik means, dan pastekan variabel Y ke dependent list dan pastekan variabel X ke independent list. Selanjutnya kita ke option, centangkan test for linearity karena kita mau mengetahui linearitasnya. Terus kita continuekan, kita okekan saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu dia tadi asumsi klasik menggunakan data SPSS. Dan selanjutnya kita akan mencari regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda, caranya itu sama dengan asumsi klasik, tetapi dalam regresi linear berganda hanya menggunakan yang coefficients-nya saja, yaitu tepatnya di standard coefficients betanya. Dan di sini juga udah ada terlihat uji T-nya, uji T-nya, dan udah ada uji F-nya, dan di sini juga ada uji normalitasnya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Uji T, uji F, uji normalitas, dan sebagainya sudah diketahui dalam percobaan regresi linear bergandanya. Maka apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.